Hai guys, welcome back my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas tentang ijtihad, mazhab, taklid, dan ittiba. Jangan lupa untuk nyalain subscribe-nya ya, biar bisa lihat video kita terus. Stay watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ijtihad dan mazhab. Saya Elvira Isya Ismaintisari. Saya Nirwani Pane. Saya Hairunisa Pangestu. Materi yang kita akan bahas adalah ijtihad, mazhab, taklid, dan ittiba. Yang pertama, ijtihad. Ijtihad itu menurut etimologi adalah pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdapat pada kitabullah dan sunnah rasul yang lainnya untuk memperoleh hikmah yang terkenal dengan masalah. Perkembangan ijtihad dilakukan oleh para sahabat yaitu tabi'in serta masa selanjutnya sampai sekarang. Imam Al-Midi mengatakan bahwa ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dani sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Menurut Imam Al-Ghazali, menjadi batasan tersebut sebagai bagian dari definisi al-ijtihad atau yang disebut ijtihad sempurna. Cara berijtihad ada 4. Yang pertama, qiyas, yaitu menetapkan sesuatu hukum terdapat sesuatu hal yang belum diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah karena ada sebab yang sama. Ijma, yaitu kesepakatan ulama-ulama Islam dalam menentukan sesuatu masalah ijtihadiyah. Yang ketiga, istihsan, yaitu menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan lain-lain. Yang keempat, nasusullah mursalah, yaitu menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariat. Ada 4 cara pengaplikasian ijtihad dalam bentuk transaksi. Yang pertama, lisan, mengungkapkan kehendaknya dengan secara jelas. Kedua, tulisan, sesuatu transaksi dilakukan secara tertulis, biasanya pihak yang dapat bertemu langsung atau untuk bertransaksi yang sulit seperti yang ada di badan hukum. Yang ketiga, perbuatan. Semakin berkembangnya masyarakat sekarang, transaksi kini mudah dilakukan dengan cara perbuatan tanpa bertemu, tanpa isyarat, atau taati, atau mu'alah, saling memberi atau saling menerima. Yang keempat, isyarat. Transaksi tidak mesti orang normal yang bisa melakukan, tapi sebagian orang yang cacat pun bisa melakukan. Contohnya, seorang cacat tunawisma bicara, maka salah satu untuk memperoleh transaksinya dengan cara menggunakan isyarat. Nabi mengatakan bahwa apabila seorang berijtihad dan dia benar, maka baginya 2 pahala. Namun bila dia salah, maka baginya pahalanya 1. Hadis riwayat Muslim 1716 dari Amr bin Al-Ash. Yang kedua itu adalah mazhab. Pengertian mazhab. Mazhab berasal dari kata sikha, mazhar, mipmi, kata sifat dari akar, kata fil mahdi, zahaba, yang bermakna pergi. Jadi, mazhab itu menurut bahasa artinya tempat pergi, atau dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah dengan mengibaratkan hukum Islam.
Mengenali 4 mazhab pertama itu ada Syafi'i. Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i merupakan mazhab terbesar dalam mazhab fikih Sunni dengan memiliki penganut sekitar 50% Muslim di Indonesia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Iran, Mesir, Somalia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, dan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei. Yang kedua itu mazhab Maliki, didirikan oleh Imam Malik, diikuti oleh sekitar 25% Muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Mazhab ini memiliki keunikan dengan menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum, karena Nabi Muhammad hijrah, hidup dan meninggal di sana, dan kadang-kadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadis. Yang keempat ada Hanafi, didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi dianut sekitar 35% dari keseluruhan umat Islam. Penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan, seperti Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa, Mesir bagian utara, Irak, Syria, Lebanon, dan Palestina. Campuran Syafi'i dan Hanafi. Kaukasia. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas akal karena hadis yang sampai ke Irak hanya sedikit, sehingga Imam Abu Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas atau akal. Yang keempat itu ada Hambali. Dimulai oleh para murid Imam Ahmad bin Hambal, mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% Muslim di dunia dan dominan di daerah semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang saat ini dianut di Arab Saudi. Imam Hambali merupakan murid dari Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan afdol, bukan untuk menentukan hukum, yaitu tidak lain adalah hadis dhaif. Mazhab ini sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3 cara pengaplikasiannya, yaitu yang pertama, keberagaman mazhab ialah realistis yang harus dipandang sebagai keyakinan budaya Islam agar dapat terhindar dari perselisihan pemecah belah antar umat. Yang kedua, mazhab merupakan sumber pilihan dan pedoman untuk mengatasi permasalahan kehidupan yang modern seperti di zaman ini. Yang ketiga itu menghindari kebingungan, sebab perbedaan dan pemikiran banyak perbedaannya. Yang ketiga itu taklid. Pengertian taklid. Taklid berawal dari kata kiladah atau yang artinya kalung atau sesuatu yang digantungkan atau dikalungkan kepada orang lain, atau lebih tepatnya taklid adalah mengikuti seseorang tanpa ada alasan dan di luar dalil. Taklid adalah penyakit yang berbahaya, tapi hakikatnya ramai orang Islam terjebak dengan taklid. Islam ialah agama hujah, tetapi mereka enggan berhujah, enggan membawa dalil-dalil dan rujukan. Contoh dalam masyarakat Islam ialah taklid buta atau takshub mahzab. Abu Umar dan ulama-ulama lain mengatakan, orang-orang bersepakat bahwa muqallid, orang yang taklid, tidak terhitung sebagai ahli ilmu agama, dan ilmu agama ialah memahami al-haq, kebenaran melalui dalilnya. Abu Umar rahimahullah, sebab manusia memang tidak pernah berselisih pendapat bahwa ilmu ialah pemahaman yang dihasilkan dari dalil. Adapun jika tanpa dalil maka namanya taklid. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami mengandung suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Al-Zukhruf ayat 23. Apa yang dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan bukan pula menurut angan-angan ahli kitab. An-Nisa ayat 123.
Hukum taklid itu ada yang haram dan ada yang diperbolehkan. Yang haram itu taklid semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang dahulu kala yang bertentangan dengan Al-Quran hadis. Yang kedua, taklid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya. Seperti orang yang menyembah berhala, tetapi ia tidak mengetahui kemampuan, keahlian, atau kekuatan berhala tersebut. Yang ketiga itu taklid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan yang bertaklid mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah. Kalau taklid yang diperbolehkan itu, ulama mutaakhirin dalam kaitan bertaklid kepada imam membagi kelompok masyarakat dalam dua golongan. Golongan awam atau orang yang berpendidikan wajib bertaklid kepada salah satu pendapat dari keempat mazhab. Yang kedua, golongan yang memenuhi syarat-syarat berijtihad sehingga tidak dibenarkan bertaklid kepada ulama. Taklid yang diwajibkan, wajib bertaklid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Urgensi taklid itu akidah dan kepercayaan kaum muslimin terhadap usuluddin harus dilandaskan pada dalil dan argumentasi dan tidak bisa bertaklid dalam urusan usuluddin. Artinya janganlah menerima mentah-mentah pendapat-pendapat yang tidak disarankan atas dalil yang jelas. Namun demikian, apabila keyakinan terhadap ideologi dan akidah diperboleh melalui arahan dan ucapan seseorang, maka keislaman orang tersebut sudah dianggap lengkap, mencukupi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kairunisa Pangestu. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian ittiba. Ittiba Ittiba secara bahasa yaitu berasal dari masdar da fi'il. Ittiba'a yattabi'u. Ittibaan yang memiliki arti mengikuti atau menurut. Sedangkan apabila diartikan secara istilah, ittiba berarti mengikuti pendapat orang lain, dalam hal ini adalah mujtahid atau mufti, dengan mengetahui dasar serta sumber dari pendapat itu. Sedangkan di kalangan ulama, ushul ittiba adalah mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan atau dilarang atau dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang melakukan ittiba disebut dengan muttabi. Ittiba sesuai dengan penjelasan di atas adalah sangat dianjurkan. Adapun hal yang menjadikan pentingnya kita melakukan ittiba adalah sebagai berikut. Urgensi ittiba ada 6, yaitu ittiba adalah syarat diterimanya ibadah. Yang kedua, ittiba termasuk perwujudan ikhlas kepada Allah dan Rasulullah. Yang ketiga, ittiba adalah salah satu kunci untuk masuk surga. Yang keempat, ittiba adalah manifestasi kecintaan kepada Allah. Yang kelima, ittiba adalah sarana paling efektif untuk dapat menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Yang keenam, ittiba adalah media paling akurat untuk dapat merealisasikan ketaatan kepada Rasulullah dan upaya optimal untuk menghindarkan diri dari ancaman akibat melalaikan ketaatan tersebut. Tanda-tanda ittiba. Yang pertama, mengagungkan nas-nas syariah, atau tanda dan bukti ittiba yang paling nampak adalah mengagungkan nas-nas agama yang telah tetap, yaitu dengan menghormati, memuliakan, mendahulukannya, tidak meninggalkannya, meyakini bahwa petunjuk hanya ada padanya, tidak pada selainnya, mempelajari, memahami, memperhatikan, mengamalkan, berhukum kepada, dan tidak menentangnya. Yang kedua, takut terhadap penyimpangan dan istidraj,
Di antara tanda-tanda dan bukti-bukti ittiba yang paling nampak adalah rasa takut seorang hamba dari penyimpangan dan dosa-dosanya, dan rasa takutnya dari istiraj atau yang dikenal diberikan kenikmatan-kenikmatan dalam kesesatannya dan tidak kekokohan dirinya di atas kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga, mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad secara lahir dan batin, yaitu dengan memurnikan mutaba'ah hanya kepada Rasulullah dan mencukupkan diri dengan menerima dan mengambil dari beliau dan mengamalkan apa saja yang beliau bawa. Yang keempat, menjadikan syariat sebagai hakim dan berhukum kepadanya, yaitu menjadikan ajaran dibawa Rasulullah di dalam Alkitab dan As-Sunnah sebagai hakim dan berhukum kepada keduanya, dan menjadikan sebagai timbangan untuk menilai keyakinan-keyakinan, perkataan, dan perkara-perkara yang ditinggalkan. Maka, yang sesuai dengan diterima dan diamalkan, sedangkan yang menyelisihnya ditolak meskipun dibawa oleh orang yang membawa. Tanda-tanda ittiba yang kelima, ridho dengan hukum Rasulullah dan syariatnya. Di antara bukti ittiba kepada Rasulullah adalah ridho terhadap hukum dan syariat beliau. Dari Al-Ba'as, beliau mendengar Rasulullah bersabda, orang yang ridho terhadap Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya, pasti akan merasakan lezatnya iman. Surat Al-Abas ayat 86. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Dari penjelasan singkat ini, bisa kita simpulkan bahwa Islam mengharuskan pemeluknya untuk melek agama dan menjadi pintar terutama tentang agama dan ajaran yang dianut. Di lain pihak, Islam juga mengharuskan pemeluk untuk memperoleh ideologinya melalui proses ilmiah dan rasional. Singkatnya, Islam tidak mengintimidasi pemeluknya dengan ketentuan-ketentuan yang menyulitkan. Bahkan Islam senantiasa memperoleh pemeluknya untuk lebih leluasa menikmati kehidupan di dunia dengan berlandaskan hukum agama. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan atau salah kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe juga. Jangan lupa untuk meninggalkan like dan komen ya.